Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Syah SPD. Pada kali ini akan menyampaikan materi ataupun praktik kita sesi 15 tentang komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut dari kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Bagi ibu-ibu semua, alhamdulillah kita sudah banyak melaksanakan pembelajaran dari sesi kedua sampai sesi 15 ini adalah sesi terakhir. Alhamdulillah kita sudah memasukinya. Nah, jadi sesi ke-15 kita adalah komitmen keluarga atau komitmen kita untuk melaksanakan RTA, rencana tindak lanjut. Ya, sekali lagi kita ulangi, rencana tindak lanjut. Jadi sesi 15 ini adalah sesi aplikasi dan evaluasi dalam kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting bagi anak-anak kita KPM PKH khususnya. Nah, tadi kita sudah bertanya ada manfaat dari pembelajaran stunting. Jawabannya insya Allah ada manfaatnya. Jadi kita hari ini ingin mempertanyakan kepada ibu-ibu tentang komitmen. Apakah sudah kita laksanakan? Apakah belum? Apakah sudah bapak-bapak ibu-ibu sudah laksanakan atau belum? Mana yang sudah, mana yang belum? Nah, kita berharap kita bertahap dan berkelanjutan untuk senantiasa melaksanakan pelaksanaan atau aplikasi-aplikasi dari sesi-sesi yang sudah kita pelajari dari sesi 1 atau 2 sampai sesi 14 dan 15 tentunya. Baik ibu-ibu, hal yang paling utama adalah kita bukan ilmu yang banyak kita dapatkan, tapi bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita agar terhindar dari stunting. Nah, baik, saya ingin bertanya kepada bapak atau ibu yang hadir pada hari ini. Nah, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan bu di rumah bersama dengan anaknya? Saya mau tanya, praktik mencuci tangan pakai sabun, apakah sudah dipraktekkan di rumah Bapak Ibu? Bagaimana komitmennya? Ya, memang untuk melaksanakan kebiasaan baru itu bukanlah mudah. Tapi yang penting adalah bagaimana komitmen kita untuk terus menerus untuk senantiasa mengingatkan satu sama lain, baik ibu kepada anak ataupun suami kepada istri, ingatkan untuk aktivitas apapun setelah bekerja, sebelum melaksanakan makan ataupun sebagainya harus mencuci mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Lalu ibu-ibu, nah kita juga saya sebagai pendamping bertanya kepada ibu-ibu, nah bagaimana sesi yang paling penting dan sangat baik untuk kita terapkan adalah stimulasi kepada anak kita usia 0 sampai 6 bulan dan seterusnya. Nah, ini bagaimana bu pelaksanaan di rumah? Nah, kalau memang ibu sibuk kegiatan di rumah, mencuci piring segala macam aktivitas di rumah, anak-anak jangan ditinggalkan bu ya, tetap juga diajak. Nah, misalkan anak dikasih alat permainan dapur tapi yang tidak berbahaya baginya, dan diawasi. Nah, bapak juga begitu. Kalau bapak ke sawah misalnya kan bisa dibawa loh pak, nah kan bisa dibawa. Yang penting anak-anak kita ini aman di sana, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita itu bu, menstimulasi anak itu bukan menjadi beban bagi kita, tapi bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini menjadi kebahagiaan. Jadi mereka itu nyaman sama kita dan bisa mereka itu berkembang dan bisa tumbuh dengan baik ke depannya. Itu yang paling utama. Kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Ya, baik. Saya juga mau bertanya, siapa yang sudah melaksanakan kegiatan dari sesi 2 sampai di sesi 7? Ya, ibu yang bagian sini sudah melaksanakannya bagus. Kita sangat bersyukur dan itu luar biasa dan harus kita lanjutkan ya. Dijaga atau semangat melaksanakan kegiatan sesi-sesi yang sudah kita pelajari. Nah, yang belum, ya bapak ibu-ibu yang belum mungkin ini harus lebih semangat. Makanya kita harus membuat suatu rencana antara suami sama istri dan untuk menjaga anak kita supaya tetap diperhatikan. Nah, jadi yang paling utama adalah kita harus punya niat dulu yang baik, buat rencana, kemudian mencari solusi ketika ada kendala-kendala, ya.
kendala-kendala yang dihadapi. Nah, makanya kita juga berkomitmen nih. Nah, ini tabel janji diri peserta dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, ini ada tabel kita yang sudah kita siapkan. Nah, untuk ibu-ibu, dari mulai topiknya, ya, mendukung ibu hamil, mengakses informasi dan layanan yang tepat, kemudian mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil, mendukung ibu dan ayah memberikan stimulasi pada janin, balita. Nah, ini sangat penting. Kapan kira-kira pelaksanaan bisa diterapkan? Kemudian bagaimana janji diri kita dalam pencegahan? Apa poin-poinnya? Nanti diisi ya Bu ya, Bapak Ibu semua diisi. Nanti dilaporkan dan kita akan bahas, diskusikan kembali apa-apa yang sudah dilaksanakan, mana belum terlaksana, mana yang sedang dalam proses, dan mana yang sudah dilaksanakan nanti akan kita paraf tanda tanganin. Nah, inilah salah satu bentuk evaluasi kita, monitoring kita sebagai pendamping Kesos di dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu takut, jangan terlalu sungkan, kita terbuka saja untuk saling memberikan masukan satu sama lain. Nah, terima kasih. Saya kira untuk RTL sesi 15 ini, rencana tidak lanjut ini adalah kunci dari segalanya. Karena apa? Karena materi yang begitu banyak tanpa dilaksanakan itu sama dengan tidak bermanfaat. Jika kita dapat ilmu, kita terapkan untuk anak kita yang selama ini pola pikir kita salah, inilah saatnya kita untuk mendidik dan mengasuh anak kita yang lebih baik ke depannya. Demikian saya kira kita harus semangat Bu ya, karena anak kita adalah aset kita, karena anak kita adalah orang yang akan menjadi pemimpin masa depan 10-15 tahun ke depan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu, silakan, tapi kita tutup dulu sementara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Saya sangat apresiasi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah semangat ya untuk menjalankan sesi 15 ini, rencana kita lanjut. Kemudian juga ibu-ibu yang mungkin belum ataupun masih proses, kita harus kejar supaya anak kita bisa sehat dan mandiri dan cerdas, dan juga nanti menjadi anak-anak yang berprestasi di masa yang akan datang. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.